Baik teman-teman sekalian, ya kita lanjut. Ya, tentu kita lebih indah nih kalau suasana diisi dengan pengantin baru. Subhanallah, ya. Rasa-rasanya, ya, aura kebahagiaan itu bisa terbayangkan di kita semua. Ya, Bang Cuping Topan. Bang Cuping, saya mau tanya, usia menikah, usia berapa kemarin Bang Cuping? Usia 37 tahun, Ustaz. Allahu Akbar. Nah ini dahsyat nih, kita akan dengar perjalanan perantauan mencari sang pasangan penyejuk ini. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Silakan Bang Cuping, kisah ajaibnya dengan Quran selama kehidupannya. Barakallahu fikum. Fadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan, Ustaz. Ya. Saya mau menceritakan bagaimana waktu kecil saya mengaji atau belajar membaca Al-Quran. Ini semua terinspirasi dari almarhum papa saya juga. Karena papa saya, keluarga dari kakek itu selalu mengajarkan kepada saya tentang basic-basic untuk membaca Al-Quran. Tapi di zaman dulu mungkin kalau kita belajar ngaji itu hanya sebatas membaca Al-Quran aja, Ustadz Afwan. Kita cuma hanya belajar Iqra 1 sampai Iqra 6, paling tinggi itu pun juz amma. Dan kita cuma hanya sekedar membaca, tapi tidak mempelajari lebih detail tentang bagaimana hukum-hukum bacaannya, segala macam. Dan bahkan sampai saat ini pun, saya masih terus belajar memperdalam ilmu qiraat, memperdalam ilmu Al-Quran dengan memperbaiki setiap bacaan-bacaan. Seperti saya dengan Ustadz Syawal itu kita selalu, kalau misalkan bacaan-bacaan saya yang masih kurang, saya selalu tanya sama beliau. Kalau paling tidak, saya tanya dengan orang-orang yang lebih paham di bidang keilmuan Al-Quran itu sendiri. Tabarakallah. Awal mulanya itu Ustadz, saya tuh sempat kuliah di Makassar itu memang terinspirasi dari keluarga saya. Almarhum papa saya itu seorang guru, tapi bukan seorang hafiz Al-Quran. Dan saya juga bukan dari keluarga yang memang benar-benar hafiz Al-Quran, karena tidak ada satupun dari keluarga saya yang sekolah di pondok pesantren. Justru saya sebenarnya ingin disekolahkan di pesantren, tapi mungkin orang tua saya dulu sekolahnya ditugaskan ke beberapa daerah yang selalu pindah-pindah, jadi saya selalu mengikuti jejak almarhum papa saya. Dan alhamdulillah setelah saya kuliah di Makassar itu, sebenarnya saya basically-nya alumni dari akuntansi, Ustadz. Waktu saya ke Makassar itu, saya mau ambil jurusan ekonomi perbankan. Malah saya keterima di pendidikan bahasa Arab, Ustaz. Bukan. Masya Allah. Saya baru tahu, subhanallah. Iya. Dari basic akuntansi, kuliah di UIN, Alauddin Makassar, diterima di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, semester 1 masih lumayan tuh, karena ada basic-basic, dasar-dasar dikit tahu. Semester 3, 4 saya sudah mulai kewalahan, Ustadz. Akhirnya saya bilang kalau saya melanjutkan studi saya merasa diri saya tidak sanggup. Akhirnya saya coba untuk pindah dari Fakultas Tarbiyah ke Syariah. Justru ketua jurusan tidak mau, dia tidak terima. Dia bilang, kamu di sini aja, saya suka banget sama kamu. Dengan penampilan kamu seperti ini, udahlah kamu di sini aja. Akhirnya saya bilang sama dekan, saya tidak sanggup, saya mau pindah ke Fakultas Tarbiyah ke Syariah. Akhirnya di situ saya mulai kewalahan dan terbengkalai kuliah saya. 2006 itu saya memutuskan untuk hijrah dari kota Makassar ke Jakarta. Tapi awalnya bukan karena berkah Al-Quran dulu. Saya selalu menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada saya melalui suara. 2006 awal mulanya itu saya langsung terjun di dunia perfilman, dunia aktor, dunia entertainment. Nah, ketika saya terjun di situ, langsung yang ada dalam benak pikiran saya, Ustadz, ya Allah, ini dunia entertainment ini kan tidak terlepas dengan dunia glamoritas, dunia bisa dibilang dunia hitam segala macam. Nah, saya selalu berbicara dalam batin saya, bagaimana caranya supaya saya membuat penampilan saya seperti ini, tetapi orang tidak tahu. Maksudnya orang terjebak dengan penampilan saya, padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan apa yang selama ini orang pikirkan gitu. Saya ikutin semua perkembangan teman-teman artis, teman-teman yang mungkin yang bekerja seprofesi dengan saya. Dan suatu ketika saya berkenalan dengan teman-teman dengan berbagai daerah, dengan profesi yang sama, mereka mengajak saya untuk pergi di dunia malam. Nah, disitulah batin saya terpukul. Ya Allah, ini bukan dunia saya sebenarnya sih. Karena kan memang saya alhamdulillah orang yang selalu mungkin sholat selalu tepat waktu, ngaji hanya sebatas ngaji tanpa mendalami ilmu Al-Quran itu sendiri.
Tapi karena di dalam hati saya ini, di dalam batin saya ini masih ada ayat-ayat Al-Quran yang selalu menjaga saya, dan ini sangat bertolak belakang dengan ajakan dari teman-teman saya. Akhirnya saya berpikir begini, Ustadz, kalau saya menolak ajakan mereka, berarti saya tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia malam sana gitu. Entah itu di tempat clubbing atau di tempat mana. Lalu kemudian muncul doa dalam batin saya berpikir begini, ya Allah, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang selama ini mereka kerja di dunia perfilman, mereka adalah teman-teman seperantauan, mungkin mereka masih terjebak dalam dunia hitam, atau mungkin mereka belum tahu bagaimana cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa di situ, ya Allah. Di tempat maksiat saya berdoa, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya yakin dan percaya berjalannya waktu, mudah-mudahan saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, mereka akan kembali hijrah atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama saya di Jakarta itu banyak sekali orang menganggap atau menilai saya tuh dalam hal tanda kutip. Mungkin ada yang berpikir bahwa saya ini dengan penampilan seperti ini bisa dibilang pengedar, bisa dibilang perampok, dibilang debt collector juga, macam-macam dengan beragam. Bahkan ketika saya mendekatin, biasalah dulu kan kita pendekatan dengan akhwat. Mau dekatin akhwat aja mereka udah kabur dulu lah, Ustaz. Dipikir nanti dirampok nanti. Ya Allah. Masya Allah. Padahal hatinya lembut ya. Berbeda dengan penampilannya mungkin menakutkan ya mungkin ya Allah Ustaz. Subhanallah. Ya. Dan selama ini mereka nggak tahu sama sekali. Dan alhamdulillah hanya teman-teman dekat aja yang tahu bahwa ternyata si Topan ini orangnya sangat religius. Meskipun bisa dibilang bahwa bukan ahlu Al-Quran, tapi karena saya suka melantunkan Al-Quran. Dan mulai sekitar 2010 itu, saya intens ingin dengerin beberapa murotal, bacaan-bacaan murotal, itu lewat via YouTube. Saya dengerin ada beberapa syekh lah, kayak siapa namanya? Syekh Misyari. Cek dulu. Nah, Syekh Misyari Al-Rasyid, kemudian Ahmad Al-Nufais. Ahmad Al-Nufais dengan beberapa versi irama mereka. Akhirnya saya muncul, kenapa saya tidak buat satu irama yang ciri khas Indonesia Timur, versi Indonesia Timur gitu. Iya. Nah, saya bikin. Dan itu spontan ketika pada saat video saya viral itu, sebenarnya itu qadarullah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak pernah meminta untuk diviralkan. Saya pribadi selalu menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada saya melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Dan sampai saat ini pun juga saya selalu masih terus belajar untuk bagaimana cara menguatkan hafalan-hafalan saya, bagaimana cara supaya saya bisa memperbaiki setiap bacaan-bacaan saya yang masih kurang. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari kembali. 2017 itulah Allah kemudian memperkenalkan saya di jagat alam. Subhanallah. Berkah Al-Quran. Mungkin selama ini orang tahu saya terkenal di dunia perfilman hanya sebatas itu aja. Itu awal mulanya gimana itu Bang Cuping? Awal mulanya itu. Subhanallah. Nah, awal mulanya itu pada tahun 2017 itu saya bergabung dalam sebuah ajang internasional, olahraga internasional, yaitu ASEAN Para Games, di mana saya diajak sama Bang Okto, beliau itu sebagai ketua ASEAN Para Games. Nah, mereka lagi meeting, kita lagi meeting perdana di hari Jumat, itu lagi meeting pleno tentang persiapan ASEAN Para Games pada tahun 2018. Nah, saya bersama salah satu abang saya, namanya Bang Gary, kita pergi ke daerah hotel, di daerah Pancoran situ, di Menara Bidakara. Ya. Setelah sudah selesai, sidang pleno selesai, itu masuk tuh jadwal sholat maghrib, Ustadz. Nah, ada beberapa teman-teman, kawan-kawan saya, kawan-kawan Bang Okto itu mereka baru belajar mau sholat. Artinya mau belajar untuk sholat tepat waktu. Karena kondisi pada saat itu mau sholatnya agak kecil, sempit, jadi kita bergiliran. Betul. Dan pada waktu itu, saya melihat seorang tokoh, beliau itu hafiz Quran, tamatan dari Mesir, dan seorang tokoh ulama juga agama di sana sekaligus Pak Gubernur, namanya Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah. Sebagai seorang putra daerah, pasti saya berdiri, sapa, pingin berkenalan Ustadz. Nah, pada saat saya mau bersalaman dengan beliau itu, saya langsung dibuang muka, kayak bahasanya kayak nggak dianggap gitu. Mungkin saya pikir bahwa Ustadz pikir saya ini
Entah itu mungkin takut atau dipikir saya dari daerah lain. 2 kali saya mau samperin beliau, saya langsung dihalangin sama 2 ajudan pribadi, 2 bodyguard. Hanya saya kembali duduk lagi. Ya Allah, saya bilang, saya bersalah apa dalam batin ini? Saya sambil bertanya dalam diri saya, kenapa nih? Apa jangan-jangan Pak Haji ini pikir saya ini mahasiswa datang ke sini meminta sumbangan? Ya Atau Allah. jangan-jangan dipikir saya ini preman atau mau nagih sesuatu gitu. Ya. Ya sudahlah. Saya selalu berpikir positif, Ustadz. Betul. Setelah mereka udah selesai sholat, saya masuk, saya ajak teman-teman, tuh ada sekitar 8-9 orang. Yuk, kita sholat jamaah bareng yuk. Masuklah ke dalam. Nah, pada saat kita mau sholat itu, saya selalu, Cuping selalu tidak mau jadi imam, selalu mempersilahkan. Saya lihat dulu orang-orang siapa di situ yang lebih kompeten untuk jadi imam. Saya persilahkan mereka jadi imam. Nah, karena sholatnya sudah selesai, saya melihat ada salah satu tokoh agama di situ juga. Saya bilang sama beliau, jamaah di situ, Ustadz, afwan saya mau tanya, ini mereka lagi sholat apa? Pak Gubernur ini lagi sholat. Jadi dia sholat berdua sama salah satu jamaah di situ. Saya sambil menunggu, sama jamaah yang lain menunggu. Hanya saya bilang, oh jangan-jangan Pak Ustadz lagi sholat jamaah karena pasti beliau mau balik ke daerah ke Ternate. Betul. Saya nunggu. Dipersilakanlah maju imam. Saya juga tidak mau. Udah imam. Karena teman-teman ini sudah tahu saya sering imam. Cupin sering imam di kantor. Jadi kita sering sholat bareng. Jadi saya dipersilakan imam. Pada saat saya mau maju imam itu, saya dilihatin sama Pak Gubernur. Betul. Mungkin dalam bahasanya beliau, apa mungkin seorang gondrong dengan penampilan seperti ini. Dulu kan kemarin, waktu itu kan brewoknya agak tebal, agak seram gitu. Agak sangar gitu. Dia langsung bilang, apa mungkin seorang penampilan mana baju pakai seperti ini jadi imam? Iya, udah. Dan memang karena hari itu hari Jumat, hari baik. Ayat pertama itu, surat pertama saya baca surat Al-Kahfi, Ustaz. Allahu Akbar. Di rakaat kedua saya baca surah Al-Jumu'ah. Karena hari Jumat, saya berpikir ini hari yang baik. Nah, pada saat saya baca surah Al-Fatihah dengan irama versi saya sendiri, tadinya Pak Gubernur itu sudah mau keluar. Al-Fatihah versi sendiri itu gimana dong? Coba dong. Tes dulu. Itu dong. Ini penasaran nih. Ini karena spontanitas, jadi saya baca sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. Amin. Emang merinding. Jadi Pak Gubernur itu dengar ini, jadi dia merinding juga. Dia merinding dan beliau terkesima. Tadinya beliau hendak sudah mau pergi keluar, sudah keluar. Tiba-tiba beliau balik kembali. Subhanallah. Dan duduk di samping sambil dia memperhatikan bacaan saya. Akhirnya dibilang sama ajudan pribadi tadi, coba ambil handphone buat rekam. Ya kita sholat. Ini gubernurnya Abdul Ghani Kasuba bukan? Bukan ya? Betul. Iya, beliau itu lulusan Madinah, Ping. Betul. Lulusan Iya, beliau kiai besar Madinah. itu beliau. Iya. Wah, itu Kiai jago besar. sekali, Masya Allah. Nah, terus subhanallah dia bisa terkesima dengan antum itu berarti ada sesuatu yang luar biasa karena beliau lulusan Madinah itu, akhi. Saya Beliau pernah ceramah lulusan di Madinah. itu. Betul. Iya, betul sekali, betul. Beliau tokoh agama lulusan di Madinah. Akhirnya beliau bilang, kamu ambil handphone buat rekamin ini dia. Nah, saya pikir itu hanya sebatas rekaman biasa, Ustadz. Ternyata salah satu ajudan pribadinya dia itu, beliau inisiatif live melalui Facebook. Jadi siaran langsung. Kita lagi sementara sholat. Dan sudah, setelah sholat itu, Pak Gubernur bilang sama salah satu ajudan, kamu tungguin dia, nanti selesai sholat, tolong bawa dia ketemu saya mau ketemu sama beliau. Subhanallah. Saya pikir Pak Gubernur ini mau ajak saya ketemu, karena memang niat saya pengen ya Pak Haji, saya perkenalkan, saya Cupin Topan, saya putra daerah dari Maluku Utara, saat ini saya tinggal di Jakarta, saya kerja di dunia perfilman sambil
mempelajari Al-Quran. Mungkin ada yang bisa kita kerjasama untuk kembangkan daerah, mari gitu. Betul, Dan betul. ketika pada saat saya bertemu beliau pun, karena beliau ada tamu, hanya saya dipersilakan untuk tunggu di bagian depan. Hanya gak lama dipanggil saya lagi melalui ajudan pribadinya. Si siapa namanya, Rahmat, kamu tolong panggil dia panggil saya Gondrong. Pak Kiai panggil saya, coba kamu panggil Gondrong masuk ke dalam. Nah, ternyata beliau udah menyiapkan uang, Ustadz. Beliau udah siapkan uang cash buat saya pribadi. Padahal saya sebenarnya nggak ada niat sama sekali di situ. Ini dia kasih saya uang. Dia kasih saya uang, saya bilang, Ustadz, mohon maaf sekali lagi saya nggak butuh uang. Saya cuma butuh kita ngobrol bercerita gitu. Saya pingin banyak hal yang pingin saya bercerita gitu. Dia bilang, nggak apa-apa kamu ambil uang saya karena sebentar lagi ada tamu saya dari Ustadz siapa gitu. Saya bilang 2 kali saya tolak Ustadz. Saya bilang, Ustadz, mohon maaf sekali lagi, saya nggak butuh ini Pak. Terima kasih. Yang ketiga kali itu mulai nih bisik-bisikan setan nih. Udah terima aja itu rezeki antum, mau gak mau ambil. Ya udah, hanya saya terima Ustaz. Yang bisikin setan enggak juga bisa jadi. Bisa jadi rezeki. Mungkin rezeki buat saya. Iya, rezeki buat uang saya. ulama itu. Terima, iya. Alhamdulillah, saya dikasih uang cash. Dari situ saya ajak teman-teman. Nah, besoknya itu, Masya Allah, itu video saya viral pertama di Facebook. Itu jam 7 pagi saya lihat 500.000. Allahu Akbar. Jam 8 langsung naik 1.500.000 dan saya gemetar segemetar-gemetarnya. Subhanallah. Facebook Saya ya? gemetar ya Allah di Facebook. Sampai saya menangis dalam hati. Saya merinding Ustaz. Saya bilang ya Allah ini pertanda apa nih? Ada yang salah dalam diri saya. Kalau memang salah, tolong perbaiki diri saya. Akhirnya di situ saya menemukan jawaban Ustaz. Jawabannya apa? Seorang tokoh sehebatnya Ustadz Abdul Ghani Kasubuaja masih menilai manusia dalam segi penampilan. Itu saya dapat jawabannya. Ternyata benar Ustadz, setelah video saya viral itu, Ustadz cerita melalui ajudan pribadi bahwa ternyata sebelumnya itu ada seorang mahasiswa yang penampilannya urakan, rambut gondrong, datang ke situ minta sumbangan. Jadi kesannya pikir saya ini mahasiswa yang datang ke situ minta sumbangan. Ternyata enggak. Disitulah video saya mulai viral di mana-mana dan setelah berapa hari kemudian itu sampai kurang lebih sekitar 8 juta udah mulai viral, handphone saya rusak. Karena saking banyaknya yang DM, saking banyaknya yang minta untuk silaturahmi. Karena saya pikir di situ pasti ada rezeki yang Allah berikan untuk saya. Disitulah saya menemukan sebuah cara jawaban ketika kita memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan hambanya. Berkah Al-Quran itulah yang kemudian saya bisa bertemu antum, bisa bertemu guru kita, Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, dan beberapa guru-guru lainnya, termasuk Syekh Syari Al-Rashid. Dan saya juga minta maaf, meskipun jujur, saya selalu kadang-kadang iri Ustadz. Iri dengan teman-teman yang mungkin mereka sudah hafiz 30 juz, dan luar biasa. Kadang-kadang saya pingin, ya Allah, bagaimana caranya supaya sama seperti mereka. Tapi karena, insya Allah, karena kecintaan ini yang selalu menjaga saya, insya Allah mudah-mudahan doakan saya, semoga saya bisa seperti teman-teman yang lain untuk terus memuliakan dan selalu mensiarkan dakwah-dakwah melalui siar Al-Quran. Subhanallah, tabarakallah. Jazakallah khair Bang Cuping. Subhanallah. Jadi coba lihat teman-teman, ketika Bang Cuping tidak pernah menyangka, ketika dia mulai untuk memperbaiki dirinya, baru memulai, ya. Waktu itu awal baru memulai karena waktu itu jadi panitia dan Bang Cuping yang tadinya banyak bergaul dengan orang-orang yang sehari-harinya di dunia malam dan seterusnya, karena memang dunia perfilman seperti itu mungkin sebagian besar ya, tidak kita katakan semuanya, sebagian besar mungkin ada beberapa orang oknum yang mungkin suka dengan dunia itu, tetapi Masya Allah, ya Allah kalau mau memberi hidayah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah pilih, dan ketika hikmah itu diberikan maka itu adalah kebaikan yang sangat besar kata Allah. Makanya hikmah terbesar, mungkin Bang Cuping ingin berubah, sudah merasa ada yang tidak nyaman dalam hati, hikmah terbesarnya bahkan sampai tertuduh sebagai seorang mahasiswa yang dikira mau minta-minta uang teman-teman, subhanallah, dan tidak pernah menyangka. Antum bayangkan ya, antum malam itu sholat maghrib atau isya, taruhlah, tidak tahu apa-apa, antum hanya sholat, besok paginya yang nonton
500.000. Sejam kemudian 1.500.000. Terakhir 8 juta orang. Subhanallah. Tidak pernah terbayangkan. Lihat bagaimana cara Allah menyadarkan seseorang. Indah teman-teman. Makanya saya bilang, judul kita hari ini tuh ngobrol berfaedah. Selalu ada hikmah di setiap kisah. Saya yakin sekali itu. Kenapa teman-teman? Setiap kisahnya orang itu, kisah nyatanya orang-orang itu, selalu memberikan hikmah. Dan itulah tadi ayatnya. Yu'til hikmah mayyasha. Allah berikan hikmah itu pada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberikan hikmah, pelajaran, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Tahukah antum teman-teman sekalian, kalau orang kemudian belajar dari kisah, itu lebih mudah tersentuh daripada pengajaran secara langsung. Kalau kita mengatakan, ayo sholat, jangan tidak sholat, ini perintah. Tapi kalau kemudian kita berkisah, dulu ada orang yang sholat, lalu kemudian anak-anaknya sholat, lalu hidupnya bahagia. Kan begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim yang mendoakan anaknya, kemudian keluarganya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga mereka mendirikan salat. Ibrahim mendoakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini kisah semua. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang rajin mendirikan salat dan juga keturunanku. Kisah. Begitu juga dengan kisahnya Bang Cuping ini teman-teman sekalian. Dahsyat dan luar biasa. Kita mengambil satu hikmah, ketika antum mau sadar, ketika antum sudah mau berubah, tanamkan di dalam hatimu keyakinan bahwa ketika engkau datang kepada Allah berjalan, Allah akan datang kepadamu berlari. Dan itulah hadis Rasulullah SAW. Semakin dekat antum mencoba mendekatkan diri pada Allah, semakin cepat Allah mendekatkan diri kepada antum semua. Dan lihat, cara Allah itu selalu indah dan tidak pernah terprediksi. Dan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Saya boleh jujur teman-teman, kalau saya baru mendengar kisah yang nyata ini, beberapa kali saya undang Cuping ke Makassar, tapi saya baru benar-benar mendengarkan kisah ini sekarang, ya, yang tentang bagaimana beliau di dunia perfilman dan seterusnya. Saya katakan, ya hari ini, ya Allah memuliakannya, ya dengan menikah. Setelah itu, sebelumnya Allah memuliakannya dengan dekat dengan para ustadz. Sebelumnya dengan perantaranya berapa banyak teman-teman artis juga bareng-bareng hijrah. Sampai kemudian Cuping dan teman-teman. Jadi coba subhanallah, Allah kabulkan satu persatu harapan Cuping. Kalau antum mau lihat ini, satu persatu ya, diviralkan dulu oleh Allah. Setelah diviralkan, perlahan Allah ganti teman-temannya dengan teman-teman yang hijrah. Coba lihat. Setelah itu pekerjaannya yang tadinya banyak bekerja, dan Allah perlahan buka. Setelah itu Allah ketemukan dia dengan jodohnya. Setelah ketemu dengan jodohnya, tawaran kebaikan semakin banyak. Coba antum lihat. Ya. Begitu indah kisah ajaib ini dengan Quran, teman-teman. Subhanallah. Antum bayangkan orang yang kemudian baru punya hafalan seperti Bang Cuping ketika jadi imam waktu itu di depan Gubernur Ternate. Bagaimana ketika kemudian Bang Cuping terus menambah hafalannya. Terus dekat dengan Allah. Saya yakin insya Allah ke depan Bang Cuping bisa lebih banyak manfaat dan lebih mendapatkan banyak karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang sedikit saja subhanallah, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada Bang Cuping Topan. Dan subhanallah ini hikmah yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran itu teman-teman, coba antum lihat. Al-Quran itu, kata para ulama, 2/3 isinya Al-Quran adalah kisah. Coba antum lihat. 2/3. Jadi cara Allah mengajar hamba-hambanya melalui kisah. Allah beritahu Anda kisah Yusuf agar Anda belajar dari kisah Yusuf tentang bagaimana persaudaraan yang hakiki. Bahwa persaudaraan secara biologis tidak cukup. Perlu persaudaraan secara ideologis. Bahwa kita harus semua satu visi, satu misi. Bahwa kita menerapkan syariat Allah. Anda belajar dari kisah Musa yang harus menghadapi pemimpin yang luar biasa zolimnya. Anda belajar dari kisah Isa. Bagaimana kemudian seorang nabi mau dituhankan. Bagaimana Nabi Isa dituduh sebagai anak berzina. Lalu kemudian dengan mukjizat Allah, dia bisa berbicara dalam buaian. Anda diajar kisah Ibrahim yang diuji terlambat punya anak. Ketika punya anak disuruh meninggalkan anaknya. Ketika besar sedikit anaknya disuruh menyembelih anaknya lewat mimpi. Ini semua kisah teman-teman. Anda belajar dari kisah semut dan Sulaiman. Anda belajar tentang kisah nyamuk. Anda belajar kisah tentang sapi betina. Anda belajar tentang kisah gajah. Gajah aja kisahnya diabadikan dalam Quran. Raja Abraha yang zalim dengan pasukan gajahnya. Lalu kemudian Anda belajar dari kisah Al-Lahab. Ya, Tabbat yada Abi Lahab. Ini semua kisah.
Tahukah Anda untuk apa Allah bercerita dalam kisah dalam Al-Quran? Untuk apa? Untuk kita mengambil hikmah. Maka kisah dari Bang Cuping tadi sebenarnya banyak sekali hikmah kalau kita kemudian mau untuk mengambilnya. Ya, dan mau mempelajarinya, dan itulah manfaat dari ngobrol berfaedah seperti yang kita sampaikan pada malam ini. Bang Cuping, ya jazakallah khair ya. Saya mau Bang Cuping sebelum saya pindah ke Syawal, Bang Cuping masih stay ya insyaallah ya sampai terakhir ya. Bisa ya? Masih. Ya, Bang Cuping bisa satu ayat. Ingat gak waktu itu baca surah apa tadi? Al-Kahfi dan Al-Jumu'ah ya. Waktu itu. Iya, ini saya mau baca surah yang saya sempat baca pertama kali kita ketemu sama antum Ustaz di pesawat. Oke, boleh. Itu siap. Ini salah satu surah favorit saya juga, dan saya insya Allah lagi dihafal-hafal terus nih. Lagi siap. Siap, silakan Bang Cuping. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Fatir, surah Fatir teman-teman. Allahu Akbar, tabarakallah. Jazakallah khair Bang Cuping.